Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua di sini. Sebenarnya di sini kita apa sih tujuan berkumpul di sini? Kita ingin sama-sama belajar. Kita belajar bersama terkait apa? Terkait hari ini saya akan mendiseminasikan. Apa diseminasi itu adalah membagi topik baik terkait tentang disiplin positif atau budaya positif. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri tegak. Sebelum kita memasuki materi tentang budaya positif, ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan. Pertama, kira-kira pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau tidak? Ya Bu? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iyanya kenapa Bu? Bisa iya jika hukuman itu mendidik, dan bisa tidak jika hukuman itu kurang mendidik. Baik, terima kasih Bu Titi. Ada lagi? Ya, baik, terima kasih Bu Titi. Ya, nanti saya akan sampaikan yang lebih jelasnya. Baik, yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Mungkin selama ini kita sering sekali membagikan sebuah reward kepada anak didik kita di kelas. Seperti ketika pembagian rapot anak yang nilainya bagus-bagus, kita berikan reward pensil, buku, ataupun yang lain. Atau ketika kita lagi di kelas, anak itu melakukan sebuah nilai atau menghasilkan nilai yang bagus, kita beri bintang. Itu kan sebuah reward. Kira-kira itu baik atau tidak? Jujur saya juga pernah. Tidak.
Terima kasih Bu Titi. Lanjut ya. 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kira-kira kita harus nggak memberikan solusi langsung kepada siswa? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena diharapkan siswa bisa cari solusinya sendiri. Baik, terima kasih. Bagus sekali Bu Alfi. Lanjut ya. 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kira-kira nih, kita kan pernah nih ketika lagi jam istirahat kepada siswa itu kayak teman. Bahkan siswa sampai nyaman cerita curhat kepada gurunya. Jadi kita sebagai teman. Kira-kira itu bagaimana? Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh. Baik, nanti kita akan jelaskan lebih jelasnya ya. Lanjut. Nah, ini adalah budaya positif. Budaya positif itu dapat diartikan perwujudan dari nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi contohnya, kenapa dibilang budaya positif? Budaya positif adalah itu bisa terjadi, bisa terwujud apabila nilai-nilai positif itu sudah dilakukan secara rutin. Jadi di akhir itu akan timbul budaya. Budaya itu kan kebiasaan. Karena nilai-nilai itu udah berjalan rutin, maka muncullah budaya positif. Seperti anak yang datang tepat waktu, itu kan dia rutin nih, tepat waktu terus. Nah nanti apa sih budayanya? Jadi nggak akan terlambat, dia selalu datang rutin. Lanjut ya. Oke, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Jadi budaya positif di sini kita punya 6 budaya positif. Pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, dari semua ini yang perlu kita kuasai di sekolah untuk menciptakan budaya positif. Pertama itu adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini sebenarnya disiplin itu apa sih? Apa arti disiplin? Disiplin apa? Disiplin Mengerjakan sesuatu dengan tepat, mengerjakan sesuatu dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih Bu Titi. Mungkin secara singkat disiplin itu adalah mengerjakan sesuatu sesuai aturan. Ya. Tetapi secara yang lebih singkat lagi disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Kalau Bapak Ibu bisa searching, disiplin itu adalah belajar. Jadi sebenarnya mindset kita di sini, kamu harus disiplin ya. Disiplin itu bukan sesuai aturan, sesuai apa bukan, tapi belajar apa? Belajar lebih baik. Jadi semua belajar lebih baik itu harus muncul dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Kan selama ini biasanya kita karena aturan ya, disiplin itu kan karena aturan. Jadi motivasi dari eksternal terus, bukan motivasi dari internal. Jadi yang kita perlukan di sini adalah bagaimana cara mengubah motivasi anak dari internalnya dulu, dari intrinsipnya dulu. Baik, coba kita simak ada cerita. Jadi ini cerita seseorang dan memiliki teman dan dia sebuah genggaman tangan. Contohnya gini, seperti seperti sebuah genggaman tangan. Anda dan teman Anda akan, saya bacakan ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, misal Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda
boleh memujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan dapat membuka kepala itu, bisa dengan memujuk dengan uang, memujuk dengan rayuan, dan itu bebas. Dan cobalah lakukan kegiatan ini di atas dengan seorang B secara bergantian. Coba, kira-kira Bu Lusika sama Bu Lisa. Bu Lusika yang genggam, Bu Lisa yang buka kepala Bu Lusika. Kira-kira bisa nggak selama 30 detik? Kalau misalnya bisa, berarti Bu Lusika tidak menjaga sekuat-kuatnya barang yang berharga di kepala tangan Bu Lusika. Coba Bu Lusika. Baik, berarti Bu Lusika masih bertahan dengan barang berharga yang ada di genggamannya. Itu artinya apa? Jadi di sebuah lembaga ataupun di tempat manapun seperti tempat kerja, jangan sampai kita melenceng ataupun melanggar dari sebuah kesepakatan di sebuah lembaga dengan rayuan ataupun bahkan dengan uang. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa ilusi. Apa sih ilusi? Miskonsepsi, di mana ada teori kontrol. Kita sebagai guru ternyata kita sekarang itu miskonsepsi gitu, salah menafsirkan, kurang tepat menafsirkannya. Pertama, guru mengontrol murid. Kira-kira bagaimana? Benar nggak guru mengontrol murid? Enggak, guru itu tidak mengontrol murid. Akan tetapi murid itu kita libatkan, bukan kita kontrol. Kalau kita kontrol doang, berarti kita cuma penantau. Sebagai penantau. Lanjut, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Gimana? Bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kira-kira sebuah motivasi itu, penguatan positif itu kan sebuah motivasi. Itu sebenarnya efektif nggak sih buat kita? Kurang. Ya. Tapi selama ini kita mikir, wah motivasi itu sangat bermanfaat. Tapi yang kita perlukan bukan motivasi ekstrinsik, tapi intrinsik. Bagaimana kita bisa mengubah anak itu supaya dalam dirinya itu sudah tertanam gitu. Mengubah anak. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, kamu aku berbuat salah nggak ngerjain tugas, lagi apa sih nggak ngerjain tugas? Saya selalu ngapain? Ngapain aja semalam? Nggak buka buku, nggak nyiapin buku, nggak tahu pasti gitu. Nah, kira-kira ini tuh benar nggak ya? Sebenarnya itu kurang tepat dan sebenarnya salah banget gitu. Itu tidak bisa mengubah anak menjadi lebih baik, cuma membuat anak bahwa jadi takut, jadi minder, bahkan dia cuma merasa bahwa dia cuma salah, udah nggak memperbaiki menjadi yang lebih baik, enggak, cuma merasa bersalah aja. Yang kita perlukan adalah menindaklanjuti biar dia menjadi yang lebih baik, bukan cuma kamu sama. Gitu. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru ini kan orang yang dewasa dari murid-murid. Kita berhak nggak untuk memaksa? Tidak. Tapi selama ini kita merasa kita itu memaksa murid. Ikutin perintah guru ya, pasti kayak gitu. Kan guru bilang kayak gini. Nah, itu maksa. Misalnya, dia punya
gaya belajarnya gaya belajar yang kinestetik. Duduk gak? Udah guru bilang suruh duduk. Nah, itu dia kan gaya belajarnya kinestetik, gak bisa duduk. Berarti kita memaksa, bahkan seorang dewasa itu memaksa anak-anak itu secara tidak langsung bahwa tidak kita sadari gitu. Dari situ adalah contoh-contoh sehari-hari kita di kelas ya. Nah, ini ada perbedaan stimulus seksual dengan teori frontal. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori frontal? Pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Benar nggak kebutuhan kita sama? Beda. Kebutuhan anak dan kebutuhan kita itu beda. Bahkan sesama anak murid pun berbeda. Jadi teori frontal akan mengatakan realitas itu kita berbeda, kebutuhan kita berbeda. Lanjut yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita melihat semua orang itu sama semua. Itu sesuai stimulus respon. Tapi di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda dan dia memantau orang berbeda. Oh iya, dia sukanya ini, dia sukanya ini, dia sukanya ini, berbeda-beda. Lanjut. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini kita memandang orang itu sama. Tetapi yang sebenarnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, pasti jadi tenang, jadi nyaman. Karena memang kita harus memahami. Kita tidak egois. Lanjut. Stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada orang yang melakukan kesalahan yang buruk nih, dia salah. Itu yang saya tidak langsung kita seperti itu. Akan tetapi yang sebenarnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Bisa didapat perlakuan. Kita lihat dia salah. Selama ini kamu salah nih, udah tidak sesuai aturan, tidak disiplin. Ternyata yang sebenarnya itu kenapa terlambat? Siapa tahu dia terlambat karena orang tuanya itu jatuh dan kamar mandi ditutup bantuan anaknya, atau orang tuanya motornya rusak atau apa. Nah, itu yang seharusnya. Jadi semua itu memiliki tujuan. Jangan selalu langsung menjudge atau membuat anak itu jadi merasa bersalah. Orang lain bisa mengontrol saya. Betul? Kurang tepat. Akan tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Jadi semua itu ada pada diri sendiri. Yang bisa mengontrol diri hanya kita diri sendiri. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Orang lain pasti memiliki kebebasan dong. Iya, karena kita harus kontrol. Tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu yang mengontrol adalah dirinya sendiri ya. Ya, lanjut. Pemaksaan ada pada saat keputusan gagal. Kita pengen sesuatu, kita nggak bisa mendapatkan ini. Kita pakai cara pemaksaan, ternyata itu salah. Yang benar adalah berkolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa kita gapai sendiri, jangan kita gapai dengan cara pemaksaan, tapi dengan cara berkolaborasi. Misal di sekolah kita nggak bisa nih mengendalikan anak, ini susah banget bacanya, terus kita paksa, jangan kayak gitu. Ternyata itu salah. Yang benar adalah kita berkolaborasi. Misal saya dengan Bu Lisa berkolaborasi, Bu Lisa saya punya murid nih yang tidak bisa baca, bagaimana caranya? Jadi kita saling memecahkan masalah bersama. Lanjut, model berpikir menang kalah. Kira-kira benar nggak kita bermodel pikir menang kalah? Maksudnya gini, ya, Bu Lisa pengen nih di kelas semua membawa
buku gambar dan krayon. Tapi ada yang bilang, Bu, enggak, saya punyanya pensil warna sama buku gambar. Tapi di aturannya harus membawa buku gambar dan krayon. Kira-kira dia sesuai kesepakatan kelas? Tidak. Berarti dia malah saya menang. Ya juga. Jadi gini, yang kita hindari adalah saya menang, dia kalah. Dan kebaliknya, dia menang, saya kalah. Kita harus hindari. Akan tetapi kita harus menciptakan bagaimana saya menang, dia menang. Dengan cara apa? Berikan kebebasan. Jangan memaksa. Kembali lagi yang tadi, pemaksaan. Jangan memaksa. Semua itu ada jalannya untuk menuju sesuatu. Yang penting nanti hasilnya sama. Jadi anak berikan kebebasan. Oke, lanjut. Nah, ternyata tadi kan budaya positif kan banyak ya. Salah satunya ada pertama disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini adalah menerapkan anak supaya mau belajar, tapi kita melibatkan dia tidak dengan pemaksaan, tidak dengan sorotan, tidak dengan rayuan ataupun apa. Ya, yuk, tuliskan punya nih kesepakatan ini. Nanti kalau yang mematuhi kesepakatan ini, nanti tuliskan kasih bintang, nanti tuliskan kasih pensil yang bagus. Itu kira-kira disiplin positif ya? Tidak. Dia mau memperoleh itu cuma karena hadiah, bukan karena dirinya sendiri, bukan karena dia ingin belajar menjadi lebih baik. Kembali lagi ke disiplin. Disiplin ini kan sadar, dia sadar, tubuh sadar, gitu. Nah, kenapa sih butuh disiplin positif? Kita ingin anak-anak kita mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Contohnya mandiri, tanggung jawab, apalagi berani, gotong royong. Itu semua nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu tumbuh jika ada disiplin belajar. Gitu. Kan ini semua kita kan nilai kebajikan ini berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa yuk dimensi pelajar Pancasila? Ada 6. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, gotong royong. 3, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ya, ini kan. Nah, ini yang kita perlukan, yang kita perlu tumbuhkan pada anak didik kita, pada peserta didik kita. Ya dengan cara apa? Dengan cara disiplin positif. Kita berikan kebiasaan-kebiasaan yang positif kepada siswa agar nanti terwujudnya budaya seperti itu. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata perilaku manusia itu di sini motivasinya ada 3. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti motivasi itu timbul agar kita tidak mendapatkan hukuman. Kalau usah jauh-jauh. Kenapa Bapak Ibu datang buru-buru tepat waktu sebelum salam 7? Iya, coba yang dipotong gajinya betul. Nah, itu kan sendiri ya. Takut kena hukuman atau dipanggil, ya kan? Seperti itu. Itu adalah motivasi yang menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Lanjut yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan.
Bukan, dia motivasi karena mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi selama ini yang kita bilang, ih hebat. Tadi yang tadi itu penghargaan berupa ini ya, berupa benda. Dan ada lagi penghargaan berupa verbal. Hebat dia kamu sudah bisa menjawab pertanyaan ibu. Ternyata itu apa? Motivasi, tapi motivasinya motivasi ekstrinsik dari luar yang berupa ini imbalan. Saya ingin jawab pertanyaan tuliskan terus supaya apa? Supaya dibilang hebat, pinter. Ternyata itu sebuah motivasi berupa penghargaan. Ternyata selama ini kita sering ya melakukan, ih kamu hebat deh, kamu pinter, cakep, hebat, jawabannya benar pasti gitu. Nah itu ternyata masih harus dibenahi, harus diperbaiki. Lanjut, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kita termotivasi karena ingin dia itu suka sama kita. Menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Saya pengen sekolah ini bersih. Saya ingin sekolah ini hijau. Mau nggak mau kita termotivasi ya. Tiap kali bersihin daun kering diambil. Ternyata itu apakah motivasi dari diri ya? Bukan, karena ada instruksi. Saya ingin sekolah ini bersih, saya ingin sekolah ini hijau. Bukan karena kita yang ingin sekolah itu bersih, bukan dari diri kita sendiri. Itu ada 3 ya, jadi motivasi secara manusianya. Nah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kelihatan ya? Oke, nanti kita jelaskan. Nah, ini secara singkat dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel tadi, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, bahwa hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Contohnya yang biasa kita ke siswa verbal ya. Kan biasanya kita verbal. Oke, memang selama ini kita sudah dijauhi dari hukuman-hukuman fisik. Dulu mungkin zaman kita kecil nih, gak ngerti PR, kita lapangan 10 kali, pasti kayak gitu. Tulis di buku bisa 5 kali, 5 lembar. Nah itu zaman dulu. Kalau sekarang mungkin masih secara tidak sadar, kadang-kala kita mengeluarkan hukuman-hukuman verbal. Contohnya apa hukuman verbal? Kayak gimana hukuman verbal? Kayak gimana hukuman verbal? Kayak dulu sih hukuman verbal ya. Nah, kayak gitu. Oh, nilainya jelek ya? Gimana tadi? Iya, itu biasanya kayak gitu. Terus secara tidak langsung itu hukuman verbal contoh. Oh, siapa? Tuliskan dari kepala suami. Itu sebenarnya hukuman verbal secara tidak langsung. Aku ke kepala suami loh, mau dibilang kepala suami, terus gitu. Itu hukuman verbal secara tidak langsung. Jadi anak takut gara-gara ditakut-takutin sama kepala sekolah. Jadi sebenarnya itu salah. Lanjut. Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Konsekuensi itu berupa seperti apa ya? Sanksi ya. Nah, yang biasa ada di sekolah ternyata itu kurang tepat. Karena sanksi itu membuat anak supaya tadi kembali lagi takut karena adanya hukuman, bukan karena motivasi diri. Lanjut, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi supaya apa? Supaya mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kita butuhkan di sini bukan lagi konsekuensi, bukan lagi hukuman,
Jadi restitusi di sini kan tadi menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki apa kesalahannya. Selama ini yang mungkin kita sudah melaksanakan ini. Contohnya yang tadi itu kesalahan anak terlambat. Terus kita kalau dulu kan terlambat, putar lapangan. Itu sebuah hukuman dulu ya kalau saya sekolah SD. Putar lapangan. Lanjut, saya SMA. Kamu terlambat, kasih poin ya. Nah itu kan konsekuensinya apa? Waktu saya sekolah di SMA ada yang namanya jika terlambat poin bertambah 20. Nah itu kan sebuah konsekuensi yang dibuat oleh sekolah. Jika terlambat 20 poin, jika bolos cabut sekolah 30 poin misalnya, itu konsekuensi. Sekarang yang kita harus ubah adalah restitusi. Bagaimana kita cara mengubah anak kita menjadi sadar bahwa kesalahannya. Bukan kita memberikan statement bahwa dia salah, bukan. Tapi biar dia sadar bahwa dia itu salah. Dengan cara memperbaikinya, membuat dia sadar, kita libatkan dia bagaimana solusinya supaya dia menjadi lebih baik. Bukan kita meminta dia menjadi lebih baik, bukan. Tapi kita libatkan, kita bersama siswa untuk mencari solusi. Itu namanya restitusi. Lanjut. Aku kamar. Kamera. Iya. Warnanya. Nah, nih, saya punya kasus. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Biar kalau anak itu belum bisa bawah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Misalnya, Pawang kan buku agama. Ada anak murid dalam DPR disuruh tulis Bismillahirrahmanirrahim selama 100 kali. Terus, saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya saya terlambat ya. Suruh tulis Bismillah 100 kali. Karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hadir di sekolah. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman, kenapa? Iya, karena dia merasa dirugikan, dia merasa diberi beban. Itu berarti hukuman. Lanjut, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, konsekuensi. Lagi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, mantap. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Hukuman. Karena tidak bisa menjawab ya. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena melanggar. Ya, itu adalah sebuah ya. Bisa tidak hukuman menjadi konsekuensi? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Hukuman menjadi konsekuensi. Bisa nggak? Konsekuensi apa? Konsekuensi itu kan berarti akibat dari sesuatu yang disepakati itu kan. Betul. Tapi hukuman bisa menjadi konsekuensi. Kembali lagi ya. Kalau sepakati dari awal. Kembali lagi. Nah, kembali lagi. Konsekuensi adalah yang sudah disepakati dan dibuat oleh pihak guru dan siswa cuma menjalankan. Berarti kan iya, betul. Terpaksa siswa itu. Pemaksaan. Kalau sepakati oleh dua pihak menjadi itu namanya restitusi. Iya. Jadi restitusi di sini adalah melibatkan yang tadi saya bilang, boleh nggak menangkap? Nggak boleh. Yang diperbolehkan adalah menang-menang. Itu yang diperbolehkan namanya restitusi. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Itu saya
kita tidak boleh memaksakan peserta didik. Selama ini kan peraturan itu image-nya itu memaksa, karena yang buat adalah sebelah pihak, gurunya atau sekolahnya. Jadi yang kita butuhkan adalah ayo kita libatkan peserta didik untuk bisa menjalankan dengan rasa bahagia dan rasa senang. Jadi itu yang membuat anak bisa menjalankannya karena dia merasa dihargai, merasa dilibatkan, dan dia menjalankannya menjadi senang. Seperti itu. Itu namanya kesepakatan kelas. Jadi sekarang kita mengubah ya, bukan peraturan kelas tapi kesepakatan kelas. Nah, kok beda ya sama keyakinan? Keyakinan sama kesepakatan beda nggak? Bedanya apa? Yakin. Jadi, kalau kita kan yakin kepada adanya Tuhan, berarti kan iman. Yakin adanya Tuhan. Kalau kesepakatan, sepakat sama keyakinan, beda apa sama? Baik, terima kasih Bu Waji. Ada lagi? Nah, jadi gini, kesepakatan kelas itu yang akan dijalankan dengan rasa bahagia, rasa senang tanpa ada pemaksaan, betul? Betul. Karena kesepakatan kelas itu kita jalankan rutin, terus-menerus, dan menjadi budaya, bahkan sampai di alam bawah sadar itu secara tidak langsung dia sudah melakukannya dengan tidak ada paksaan. Nah, itu menjadi sebuah keyakinan kalau sudah terus-menerus dilaksanakan, gitu. Kayak dulu zaman kita kecil dipaksa terus makan sama ibu bapak kita. Sekarang udah menjadi keyakinan kalau aku enak. Nah, seperti itu sama. Kayak kita mengajarkan anak, emang kita membuat kesepakatan dulu, rutin kita jalankan, nanti akan menjadi sebuah keyakinan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Pernah nggak pakai helm tadi boncengan? Pernah. Kira-kira kalau kita mau harus pakai helm nggak? Harus. Kenapa? Iya. Itu. Terima kasih Bu Senti. Tapi pernah nggak sempat berpikir mau pakai helm takut ada polisi? Masih pernah. Jadi memang sebenarnya itu salah. Jadi kita pakai helm karena takut ditilang, takut mengeluarkan uang, karena takut ada polisi. Ternyata yang benar adalah helm itu berguna untuk mengamankan motor kita. Jika nanti kita terjadi kecelakaan atau jatuh, maka kalau kita ada pengamannya seperti itu. Itu sebenarnya kembali lagi ke kesadaran diri sendiri. Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ketika waktu COVID itu? Mengapa? Cuci tangan dulu. Pakai masker terus. Karena tidak tertular. Kalau dulu yang pakai masker ditangkap-tangkapin sama satpol PP di jalan. Ada tenaga-tenaga saya yang pakai masker seperti satpol PP. Bapak saya urus punya. Iya, jadi itu memang sebenarnya salah. Sebenarnya memang sesuai kesadaran diri sendiri. Kalau pakai masker itu karena dia takut terpapar COVID seperti itu. Lanjut, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal, betul? Betul. Dan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Iya, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Iya, sebenarnya itu salah kan? Iya. Makanya kita ubah menjadi kesepakatan biar sepakat antara kedua belah pihak.
Lanjut. Oke. Nah, tadi masih dalam kesepakatan kelas. Nah, di sini ada prosedur pengukuran keyakinan sekolah atau kelas. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide-ide. Selama ini kan kita sudah mulai tuh, ayo kita berkesepakatan kelas, tuliskan apa yang kalian inginkan, bebas. Nah itu sebuah ide. Jadi kita menghargai peserta didik. Nanti akan kita tampung menjadi sebuah kesepakatan. Nanti dicatat semua masukannya, tapi diganti. Pasti anak-anak masih yang menggunakan kalimat negatif ya. Tidak boleh berisik. Pasti gitu. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Gimana kalimat positifnya? Tidak boleh berisik. Ya, belajar dengan tenang atau nanti berbicara dengan nanti saya kemarin sempat memperbaiki sebuah kondisian kelas karena ketika observasi kelas saya tuh berisik. Ternyata ada caranya supaya nggak berisik. Jadi kita bikin kesepakatan. Lanjut kita ngomong ya. Bagaimana cara saya kemarin sebenarnya bukan untuk menggurui tapi kita belajar bersama. Saya ingin berbagi praktik baik cara supaya kelas itu tidak berisik. Nah kemarin ini saya terapkan ketika memang namanya anak kelas rendah. Kalau belajar kelompok pasti suaranya sampai semuanya pada kedengaran. Belajar kelompok. Nah bagaimana caranya kita lihat ya. Dan alhamdulillah di kelas sudah
ingin belajar ucapan 1/2, 1/3, dan 1/4. Ya, ada 30 suara. Sebelahnya. Nah, ketika boleh sekali berbicara dengan salah satu murid, apakah temannya yang lain dengar? Tidak. Hanya yang bisa mendengar hanya yang sebelahnya. Sangat kecil. Suara dua digunakan untuk berbicara dengan teman yang ada di satu kelompok. Jadi tingkatan suaranya agak lebih besar lagi. Akan tetapi kelompok yang lain tidak bisa mendengar suara teman yang di belakang tersebut. Nah, teman lain yang dua. Nah, kita dari pentingnya penggunaan rumus. Nah, kita akan memberikan contoh, kira-kira anak-anak bisa nggak ya melakukan kesepakatan yang sudah kita sepakati? Nah, biasanya anak-anak jawabannya dengan cara berteriak. Nah, itu kita menghindari seperti itu, makanya kita bikin kesepakatan volume suara. Nah, ini kita aplikasiannya ya. Ternyata ketika dia belajar berkelompok, memang dia tidak lagi yang namanya berisik. Nah, dia lagi belajar mengelompokkan gambar arsiran 1/2, 1/3, dan 1/4 pada ruangan-ruangannya. Baik, terima kasih. Itu salah satu berbagi praktik baik saya terkait kelas
yang berisik. Mungkin nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu, mungkin yang masih timbulnya berisik suara-suara anak gitu. Lanjut ya. Kita masih ada lagi tentang ini tadi sudah karena ini adalah ada 5 posisi kontrol. Apa sih posisi kontrol dulu? 5 ini pasti secara tidak langsung pernah kita jalankan. Apa saja? Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum. Apa sih guru sebagai penghukum? Kita lihat. Guru sebagai penghukum di mana menunjuk-nunjuk. Kamu ya, udah guru jelasin gak bisa-bisa. Kenapa telinganya? Gitu. Pasang, makanya pasang. Nah, gitu. Itu sebenarnya. Hukum apa? Itu sebenarnya hukuman apa? Secara langsung. Telinga dalam rumah gitu ya. Itu hukuman verbal. Nah, sebenarnya dampaknya itu sangat dalam buat anak. Kenapa? Karena anak itu bisa jadi dendam. Kena lagi, pasti kayak gitu. Saya lagi. Dia jadi dendam sama kita, sama gurunya gitu. Dan nanti timbullah rasa tidak suka sama guru, dibenci sama muridnya. Gitu. Lanjut. Pembuat merasa bersalah. Tadi pertama guru sebagai penghukum. Kedua, kita dulu sebagai pembuat merasa bersalah. Kayak apa sih pembuat rasa bersalah? Suara lembut, karena dia lembut banget, tapi suara lembutnya gitu, tajam. Nah, di sini suara lembut namun menyalahkan siswa, dan guru menyatakan kesalahan pada siswa dengan guru, dan guru menderita. Jadi secara tidak langsung anak itu akan menjadi minder. Contohnya gimana? Misalnya guru suaranya lembut tapi dia berbuat salah. Gini, udah guru bilang dan kemarin bawa pensilnya lembut kan? Lembut itu akan lembut. Nah, dari karena itu kan, padahal itu perlu banyak makna. Udah kesal banget sebenarnya. Kan udah berusaha bisa bawa pensil, gitu. Dan kenapa kita diperlukan menghindari seperti itu? Karena kalau kita katakan seperti itu dan teman-teman yang lain mendengarnya, maka anak itu menjadi minder. Kenapa kita salahin? Dengan kalimat-kalimat kita, anak itu menjadi minder dan menjadi rendah diri, jadi penakut. Disuruh maju itu jadi gak mau, karena takut. Gitu. Yang ketiga, kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai teman dengan cara bersikap sama, cenderung bersendal gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi biasanya di guru-guru kelas tinggi nih yang udah ini banget sama apalagi kan sudah mulai ABG loh. Bagaimana caranya supaya dia itu terbuka dengan kita, maka kita akan menjadi temannya seperti itu. Dan dampaknya adalah jadi murid bergantungan sama kita. Murid itu bergantungan pada satu orang, pada guru itu aja. Misal dia nyaman sama guru agama, terus dia pengen sama guru agama terus, dan membuat siswa tidak mandiri. Pengen sama guru itu karena aku nyaman, pasti gitu. Dia jadi kurang mandiri. Jadi tidak boleh guru itu Boleh, tapi harus mempunyai batas. Gitu. Lanjut. Pemantau. Guru sebagai pemantau. Nada bicara dan ekspresi datang. Dan identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Contohnya gini. Dia cuma memperhatikan siswanya tapi tidak ditegur, cuma mantau. Oh dia tulis
Iya benar, enggak bisa harus kondisi sendiri. Enggak ditegur, enggak dinasehatin, enggak diapain, cuma dipantau. Mati bu. Cakep, gitu. Cuma Kalau nah, itu sebagai memantau. Jadi mungkin nanti bapak itu bisa ini mengukur saya ada di posisi mana nih. Terakhir manajer. Kayaknya mereka lebih manajer, guru sebagai manajer. Jadi guru sebagai manajer ini suaranya netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan, bermakna membantu siswa memecahkan masalah. Ini sangat bagus sekali manajer. Karena apa? Manajer ini membuat siswa merasa nyaman, senang karena adanya keterlibatan untuk memecahkan masalah. Jadi siswa itu menjadi sebuah solutif ya. Jadi timbul solusi karena dia memecahkan masalahnya sendiri. Gitu. Sebuah manajer. Jadi nanti dampaknya apa? Siswa itu akan menjadi percaya diri. Jadi mandiri, nggak tergantung sama gurunya terus. Jadi dia secara tidak langsung nanti akan lama-lama dia mandiri, bisa memecahkan masalahnya. Itu manajer. Waktu itu kan ada tuh di PMM kita tuh 5 posisi kontrol, saya ingat banget yang boleh disuruh, ayo Rizka belajar nih, bagus kata Boji gitu. 5 posisi kontrol, saya ingat banget kata Boji, ini belajarnya Rizka nih bagus banget kata gitu. Nah, ini 5 posisi kontrol kita tonton ya. Ini tentang keambel kalau nggak salah. Sama akhirnya ibu dan bapak guru Eka dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada ini kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin dari tambahan yang 25 sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini yang pas ketemu kemarin orang yang lain. Aduh. Maklum, saya Membuat rasa salah juga. kenapa saya harus ke 18 ya Bu? Kenapa? Kamu ingat ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, nggak bisa dijawab nggak? Sekarang, ibu ingat menjelaskan 5 kali sekalian. Diam kamu. Stop. Pergi sana ke tetangga sket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, sekarang membuat rasa bersalah.
Kira-kira ada apa yang dilihat? Silakan. Maafkan Ibu. Naren, kamu kenapa kenapa lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Senang ya, bikin ibu susah. Tadi saya merasa bersalah dari dia. Ibu yang sebelum bapak kepala sekolahnya, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu sudah kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan lupa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang posisi tenang. Naren terlambat kira-kira diapain? Posisi tenang. Naren, Maafkan Ibu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis. Teman saya lupa mengundang saya Bu. Bagus. Kamu yang ibu kamu. Kamu bukannya akan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar berjalan kencang tetap kata senja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, sekarang pemantau. Guru sebagai pemantau. Maafkan Ibu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nanti semua menjalankan adanya peraturan. Posisi pemantau mengandalkan
memberikan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang lengkap dan cenderung formal. Nah, sekarang posisi manajer. Ini yang kita perlukan, ini posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren memperbaiki alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Maria. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya. Baik, nah dari posisi kontrol ini pasti di salah satu ada yang sudah kita lakukan pastinya. Yang mana? Benar. Benar yang mana? Pemantau, ikutin aja aturan di sekolah gitu. Dan tahu kan aturan di sekolah sanksinya apa? Ya kayak gitu. Biasanya banyak seperti itu pemantau. Sama sih juga sebenarnya begitu. Nah ternyata ketika sudah kita pelajari bersama, posisi kontrol sebagai guru itu yang perlu diberi dalam manajer karena siswa itu dilibatkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti tadi dia terlambat, kalau kata dia kalau bilang peralatan gimana supaya tidak lupa, kalau nanti dia makanya kalau sekolah mau langsung menyekat alarm seperti itu. Jadi kita sebenarnya kita berikan pertanyaan terus supaya dia yang memecahkan masalahnya sendiri. Gitu. Nah, lanjut ya. Ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Ternyata semua inilah yang dibutuhkan oleh anak didik kita. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Ini semua yang sangat dibutuhkan oleh anak didik kita. Kenapa? Pertama, bertahan hidup. Pasti semuanya butuh namanya bertahan hidup. Seperti apa sih? Butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Itu namanya bertahan hidup. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa? Anak didik kita itu, peserta didik itu butuh adanya kasih sayang supaya dia merasa diterima. Contohnya, ketika lagi belajar kelompok, ada salah satu siswa yang tidak dilibatkan untuk
dampaknya akan minder. Lanjut, penguasaan. Seperti apa sih? Penguasaan ini adalah anak didik kita, peserta didik yang butuh dihargai. Contohnya nih, anak semangat banget, Bu, saya mau maju, Bu, saya mau maju. Apa nih, itu lagi yang mau maju. Biarin aja maju. Karena dia butuh dihargai. Karena kalau dia mau maju tapi kita ternyata jangan kamu terus, maka apa yang terjadi? Besok-besok kita nggak akan mau lagi maju. Jadi patahlah semangat anak itu, gitu. Jadi butuh adanya apa ya namanya ya, dihargai anak itu. Lanjut, kebebasan. Anak itu butuh yang namanya kebebasan, terutama belajar di kelas. Kenapa? Kenapa Ibu? Karena anak didik kita belajar itu yang belajarnya berbeda-beda, apalagi pada kurikulum merdeka ini. Ya kan? Kurikulum merdeka ini kan kita butuh adanya pemberian sesuai kebutuhan. Karena dalam belajar anak ada berapa teori belajar? Ada 3, kayak belajar auditori, visual, dan kinestetik. Kita akan berikan sesuai kebutuhannya. Dia belajar itu jalan-jalan, tapi dia pintar, dia masuk apa yang kita jelaskan. Walaupun dia jalan-jalan terus, nah itu sebenarnya adalah kebebasan. Tapi walaupun dalam hal ini anak, udah mulai dalam hal pasti. Sebenarnya itu bentuk kebebasan emang ya. Sebenarnya agak kontra juga nih sama Budi. Tapi bagaimana lagi? Itu dia sebenarnya butuh adanya kebebasan. Makanya supaya dia bebasnya itu tidak lolos, maka kita buatlah kesepakatan kelas. Lanjut, kesenangan. Sebenarnya anak didik kita itu butuh sekali yang namanya kesenangan. Seperti apa di dalam kelas? Contohnya nih, anak itu suka yang senang, kita baru masuk mukanya udah pada beda, udah pada bete, banget karena hari matematika. Gimana sih biar dia senang? Kita bikin nyanyi-nyanyi, berarti ala guru, suaranya kayak panjang gitu. Padahal itu sebenarnya salah satu membuat anak supaya senang. Tapi ada cara lain seperti ice breaking. Kayak kemarin nih, saya bikin ice breaking di kelas. Sebenarnya dia udah tegang tuh mau praktek. Caranya gimana? Yuk kita ice breaking yuk, pakai penjumlahan. Nanti yang dipanggil namanya lanjutin ya. Misal tuliskan bilang 1 ditambah 1 sama dengan Rusika. Rusika jawab, oh iya 2 ditambah 1 sama dengan awal jawab. Terus dia, oh iya jadi senang gitu. Karena itu salah satu ice breaking yang membuat anak jadi senang. Lanjut, nah kira-kira ini ada tebak-tebakan. Tadi ada 5 ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kira-kira nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah itu maksudnya apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Maksudnya kemana? Tadi ada apa? Bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, itu gimana? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Dia butuh apa sih sebenarnya? Dia butuh kesenangan. Mungkin di rumah dia kurang adanya rasa senang bermain kan. Ketika dia di sekolah, dia senang cuma kejar-kejaran doang sama gurunya. Nah, di sini adalah salah satu bahwa anak murid kita itu butuh namanya kesenangan. Lanjut, ibu kejar aku karena ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, anak itu butuh adanya kasih sayang. Lanjut, hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kita bahas penguasaan. Dia pengen yang namanya diterima. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, itu penguasaan. Tadi aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, karena dia bosan mewarnai terus. Dikit-dikit masuk teori
kita dapat memecahkan masalah. Ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi kalau bisa, usahakan kita memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Lanjut, menanyakan keyakinan. Sebagai contoh tadi, Naren terlambat. Tadi Naren terlambat, sebenarnya guru sebagai manajer itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Dia suruh senang dulu. Kenapa sih? Apa sih maksudnya menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu membuat anak itu tenang. Dia terlambat, orang ketakutan. Kita membuat dia tenang dulu. Tenang, tenang. Gak usah takut, guru gak apa-apa. Kadang-kadang lagi bilangin kan pada bawah begitu. Nah itu, jadi kita membuat dia tenang dulu. Habis dia membuat tenang, apa yang harus kita butuhkan? Kita tanya, kenapa kamu terlambat? Oh iya bu, saya kesiangan. Kok bisa kesiangan? Kenapa yo? Gitu. Nah, itu membuat kita harus mencari tahu kenapa alasan dia terlambat. Oh iya bu, saya lupa pasang alarm. Oh bisa nggak lupa? Iya bu, karena ini. Nah itu, jadi bagaimana supaya nggak lupa? Oh iya bu, nanti pulang sekolah saya harus pasang alarm. Nah dari situ kita udah memvalidasi dan membuat keyakinan. Jadi dia udah memecahkan masalahnya sendiri dengan cara memasak alarm. Seperti itu. Kemarin saya ada salah satu siswa yang tidak membawa buku dan dia menangis karena tidak membawa buku. Saya mencoba untuk memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi. Kita simak bersama-sama ya. Kita mulai praktek. Nah ini kita menstabilkan identitas dulu. Anak kalau lagi menangis pasti nggak mau jawab pertanyaan kita. Kita suruh tenang dulu. Dan dia gampang sedih. Saya suruh selesai dulu nangisnya. Nah kita tanyakan kenapa kamu menangis. Saya tidak mau ya udah tidak usah menangis. Jadi kita tenangkan dulu. Dia udah ketakutan aja karena nggak bawa buku. Nah di sini tugas kita bertanya kenapa kamu lupa bawa buku. Ternyata dia semalam disangka temannya untuk main. Jadi dia lupa untuk menyiapkan bukunya. Kita tanya lagi terus gimana supaya kamu tidak lupa? Oh iya bu, besok kamu nggak mau main lagi. Berarti kan dia yang sadar. Oh iya berarti dia nggak besok kalau disangka temannya nggak boleh main lagi. Dan saya beri pemahaman dulu guru juga kalau disangka sama teman ikutan main. Tapi bu guru waktu itu iya di rumah itu kan kalau Senin sampai Jumat nggak boleh main, tapi kalau Sabtu malam Minggu atau malam Sabtu guru boleh main. Dari situ jadi dia walaupun salah tapi ada kekuatan bahwa dia tidak merasa bersalah. Gitu. Bukan main tapi ya tapinya gitu. Nah di sini jadi kalau diulangi lagi nggak jadi enggak, jadi dia tahu bahwa itu nggak boleh diulangi lagi. Kalau biasanya aja nanti sama membuku.
baik nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua. Mungkin sudah ya, sudah alhamdulillah sudah cukup dan sudah habis materi hari ini. Cukup, sekian, terima kasih. Saya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.